Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Tepat saat cahaya pedang itu tiba, dia mengangkat telapak tangannya, melepaskan tekanan alam dewa leluhur, dan menampar cahaya pedang itu dengan keras. Beng! Saat keduanya bersentuhan, terdengar suara gemuruh yang sangat besar, seakan-akan akan menghancurkan alam dewa. Gelombang suara langsung membelah udara, dan telinga iblis yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi darah. Bahkan banyak manusia dari sekte Phoenix menjadi pucat, mundur beberapa langkah, dan tak kuasa menahan diri untuk memuntahkan seteguk darah. Beberapa istana yang tersisa di kota Jeoyu hendak berubah menjadi bubuk oleh gelombang suara, tetapi tirai cahaya muncul dan melindunginya. Jelaslah, Tuan kota Jeoyu lah yang mengambil tindakan. Lihat lagi bagian tengahnya. Cahaya pedang itu jatuh ke telapak tangan klon itu. Klon itu juga menahan cahaya pedang itu dengan kedua tangannya. Setelah gemuruh yang mengerikan itu, ruang seakan berhenti, dan bahkan waktu pun berhenti bergerak maju. Semua manusia dan iblis menatap cahaya pedang dan klon itu, dan tidak ada suara di telinga mereka. Satu momen terasa seperti 10.000 tahun. Sampai, Zonglin tampak terpukul hebat. Ia tiba-tiba menutupi dadanya dengan kedua tangan, dan darah mengucur deras dari sekujur tubuhnya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lebih pucat, dan dia tampak sangat acak-acakan. Adegan yang tiba-tiba ini membuat semua setan tercengang. Ini seperti sekering. Setelah Zonglin menyemburkan darah dan terpental mundur, cahaya bilah pedang tiba-tiba menekan ke bawah, dan tangan klon itu langsung roboh. Lalu, lengan, badan, kaki, dan telapak kaki. Dum! Terdengar suara teredam yang besar, dan klon ini, yang memiliki kekuatan iblis kuno, benar-benar runtuh di hadapan banyak iblis yang tertegun. Apa? Ini tidak mungkin. Dia bahkan bisa menghancurkan klon alam dewa leluhur. Seberapa kuat dia? Aku tidak percaya, aku tidak akan percaya bahkan jika kau membunuhku. Yang Mulia memiliki garis keturunan Sang Maha Tinggi. Beliau memiliki kekuatan tempur iblis kuno. Beliau tak akan terkalahkan, sama sekali tak akan terkalahkan. Saat klon itu runtuh, sejumlah besar iblis mulai membuat keributan. Mereka benar-benar tidak percaya apa yang terjadi di depan mata mereka. Itulah avatar alam dewa leluhur. Sekalipun ia hanya iblis kuno berdarah satu, sekalipun ia belum menguasai sepenuhnya kekuatan iblis kuno berdarah satu, bagaimanapun juga, ia adalah klon iblis kuno berdarah satu. Selama seseorang mencapai tingkatan iblis kuno, itu artinya dia telah melewati batas antara alam Raja Iblis dan alam Raja Iblis, yang juga berarti dari segi tingkatan, dia telah sepenuhnya melampaui alam Raja Iblis. Pada saat ini, pasti ada tekanan dari alam dewa leluhur. Di bawah tekanan seperti itu, tidak ada Raja Iblis yang bisa melawan. Sejak awal pertempuran, Su Han seharusnya sudah tertekan oleh tekanan ini. Tapi bagaimana dia bisa menghancurkan klon ini dan membuat Zonglin muntah darah dan terbang mundur? Bagaimana itu mungkin? Su Han! Suara gemuruh Zonglin terdengar. Rambutnya terus berkibar saat ia menatap Su Han dengan saksama. Bayangan tubuh aslinya di belakangnya juga dipenuhi kebencian dan niat membunuh yang tak terbatas. Mata merah darah itu dipenuhi garis-garis darah tebal, dan kebenciannya terhadap Su Han sungguh luar biasa. Kenapa ini terjadi? Aku sudah mencapai garis keturunan tertinggi dan bahkan memiliki klon iblis kuno, jadi mengapa aku masih belum sebanding denganmu? Kenapa kau ingin bereinkarnasi? Bukankah baik bagimu menjadi kaisar naga iblis kuno? Kenapa kau harus binasa? Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah jadi anak ajaib nomor 1 sejati. Tak ada yang bisa menandingiku. Aku akan membawa kehormatan ini sampai ke puncak, sampai aku menjadi master. Tapi penampilanmu benar-benar menghancurkan semua ini. Apa hakmu? Aku tidak menerimanya. Aku, Zonglin, tidak menerimanya. Setelah selesai berbicara, Zonglin kembali meludahkan seteguk besar darah.
Dia benar-benar frustasi luar biasa. Seperti yang dia katakan, jika Su Han tidak muncul, gelar jenius nomor 1 akan menjadi miliknya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Su Han muncul, jika dia adalah seorang kultivator biasa, bahkan jika Zonglin dikalahkan olehnya, hanya bisa dikatakan bahwa dia lebih rendah keterampilannya. Namun Su Han, yang kebetulan merupakan reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, merebut gelar jenius nomor 1 darinya meskipun ia memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa demikian? Su Han menatap tatapan gila Zonglin dengan wajah tanpa ekspresi. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Zonglin, tetapi akan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Wow, setelah cahaya pedang memusnahkan klon-klon itu, sebagian besarnya tumbang, hanya menyisakan kurang dari setengahnya. Namun meski begitu, ia masih dalam kendali Su Han dan terbang langsung ke kepala Zonglin. Linear, wajah Zonyi berubah drastis. Yang mulia, setan-setan lainnya juga pupil matanya menyempit, jantungnya berdebar kencang, dan mereka tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Kau ingin membunuhku? Hahaha. Zonglin tertawa terbahak-bahak, dan saat tangannya menari, 10 tirai langit dewa leluhur muncul di tangannya. Tirai langit dewa leluhur bahkan bisa memblokir serangan para dewa leluhur tingkat atas. Bagaimana kau bisa membunuhku hanya dengan cahaya pedangmu? Aku ingin melihat berapa kali kau bisa membunuhku. Su Han mengerutkan kening, tetapi bilah pedangnya tidak berhenti sama sekali dan menebas langsung ke arah Zonglin. Boomim, terdengar suara keras, cahaya pedang runtuh, dan tirai langit dewa leluhur bergetar hebat, tetapi sosok Zonglin tidak terluka sama sekali. Melihat pemandangan ini, Zonyi tidak dapat menahan napas lega, dan para iblis pun merasa lega. Zonyi paling mengenal karakter Zonglin. Dia sangat arogan. Dia benar-benar takut Zonglin akan khawatir tentang perjanjiannya dengan Su Han dan tidak akan menggunakan tirai langit dewa leluhur sampai kematiannya. Hanya itu. Kau bermimpi. Zonglin mencibir Su Han. Kau bilang tidak diperlukan kekuatan eksternal, kata Su Han. Aku sedang berbicara tentangmu. Zonglin berkata, Su Han, pikirkan baik-baik apa yang kukatakan. Dari awal sampai akhir, aku selalu mengatakan bahwa kau tidak boleh menggunakan kekuatan eksternal. Tapi pernahkah aku mengatakan bahwa aku juga tidak boleh menggunakan kekuatan eksternal? Su Han terdiam sejenak, lalu berkata, Zonglin, kamu sungguh tidak pantas menyandang gelar si ajaib nomor 1. Zonglin menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, ekspresinya sangat muram. Jika sebelumnya Su Han masih mengaguminya, maka saat ini, semua kekaguman itu lenyap. Tentu saja, semua ini salah. Apa gunanya kekaguman Su Han pada Zonglin? Hidupnya adalah yang paling berharga. Hanya anak-anak yang mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan dan melakukan hal-hal kekanak-kanakan. Pergi. Su Han berbalik dan tanpa ragu-ragu, memimpin sekelompok manusia untuk pergi. Mereka yang tidak menepati janji tidak akan berumur panjang, kata Ling Xiao dengan nada sinis. Di hadapan pemimpin sekte, kau akan selalu menjadi orang lemah, kata iblis ungu Senli. Banyak orang dari sekte Phoenix angkat bicara, membuat Zonglin tersipu dan merasa malu. Su Han, garis keturunanku baru saja ditingkatkan, dan aku belum sepenuhnya menguasai teknik yang diberikan oleh darah suci. Zonglin berteriak dari belakang, tunggu saja. Saat kita menaiki tangga menuju surga, aku akan memberitahu kalian siapa jenius nomor 1 yang sebenarnya. Kamu tidak memenuhi syarat, suara datar Su Han terdengar. Dasar rumput. Melihat sosok Su Han semakin menjauh, amarah Zonglin memuncak. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Su Han, apa kau benar-benar berpikir kau bisa selamat? Kukatakan padamu, klan iblisku telah memahami kelemahan umat manusia. Dalam waktu dekat, klanku akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap umat manusia.
Teorimu yang konyol tentang iblis ekstrateritorial sama sekali tidak akan mampu menghalangi kemajuan kita. Su Han sama sekali tidak berhenti. Ia jelas tidak mempercayai kata-kata Zonglin dan hanya mengira Zonglin sedang melampiaskan amarahnya. Kamu tidak percaya, Xiu. Zonglin tiba-tiba melemparkan sesuatu yang ditangkap oleh Su Han. Ini jimat transmisi suara yang diberikan Han Bei kepadaku. Tolong dengarkan baik-baik, CKR. Kehampaan itu terkoyak, dan portal muncul satu demi satu. Sama seperti saat memasuki dunia iblis, setiap orang memiliki portal uniknya sendiri. Taizong Xingzi, Wufan Xingzi dan yang lainnya sudah pergi. Pada saat ini, satu-satunya manusia yang tersisa di dunia iblis mungkin adalah Sekte Phoenix. Tentu saja, mungkin juga ada Pangu Xingzi yang melahap darah suci. Setelah pertempuran antara kota Jiuyu dan Zonglin, Su Han sepenuhnya memahami semua yang Zonglin peroleh dari darah suci. Ia benar-benar tidak perlu lagi tinggal di dunia iblis. Meskipun 100 tahun belum tiba, tangga menuju surga akan segera terbuka, dan perjalanan puluhan tahun menuju dunia iblis ini akhirnya berakhir. Swoosh, swoosh, swoosh. Satu demi satu, sosok-sosok itu naik ke udara, berdiri di depan portal, dan memandang ke arah tanah alam dewa. Hanya ada 4 kata untuk menggambarkan tempat ini, sangat terpencil. Mereka dapat merasakan bahwa di seluruh wilayah kekuasaan dewa, tampaknya ada sepasang mata yang menatap mereka dengan saksama. Tatapan itu dipenuhi dengan niat membunuh, keserakahan, dan kebencian yang mendalam. Apakah ini cara klan iblis mengucapkan selamat tinggal? Kata Ling Xiao dengan nada sinis. Dia sengaja mencampurkan kekuatan kultivasinya ke dalam suara, sehingga dapat terdengar jelas dalam radius setidaknya puluhan juta mil. Akan tetapi, setan-setan itu jelas tidak berniat memperhatikannya. Mereka tidak akan keluar lagi. Ye Xiaofei berkata, selama periode ini, umat manusia kita telah menimbulkan kekacauan di alam dewa, membuat mereka marah namun tak berdaya. Aku khawatir mereka ingin kita pergi secepat mungkin. Sudah waktunya pergi. Su Han mengangkat matanya dan melihat portal teleportasi. Seharusnya masih ada beberapa keajaiban iblis di wilayah bintang superior. Perjalanan ke dunia iblis ini hampir memusnahkan semua keajaiban manusia kita. Yang tersisa mungkin tidak cukup kuat untuk melawan keajaiban iblis ini. Karena mereka yang berada di atas alam dewa surgawi tidak diizinkan untuk bertindak, aku khawatir wilayah bintang superior sudah dirusak oleh keajaiban iblis ini. Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka teringat iblis suci Langli yang mereka temui sebelum Laut Suci. Meskipun ia bukan keturunan dari 3 klan, ia juga memiliki kualifikasi seorang suci. Pada level yang sama, kultivator biasa bukanlah tandingan Langli. Mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan bertarung Langli. Ada terlalu banyak iblis suci seperti Langli di dunia iblis. Saat Su Han dan yang lainnya memasuki alam iblis, para jenius iblis itu juga memasuki wilayah bintang superior secara berkelompok, dan di antara mereka mungkin ada keturunan dari 3 suku. Beberapa jenius manusia yang tersisa di bidang bintang superior tidak sebanding dengan jenius iblis ini. Hal yang paling tepat bagi mereka adalah bersembunyi di dalam pasukan mereka sendiri ketika mereka kalah, kata Ren Qinghuan. Saya khawatir mereka akan dibutakan oleh nafsu mereka dan pergi berperang. Suan Yuan Qiong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Misalnya, Wuzong dari kota bayangan itu, bukankah karena tidak tahan dengan omelan Ling Xiao, dia bersikeras bertarung dengan Master Sekte dan akhirnya mati di tangan Master Sekte. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Para iblis memang haus darah, tetapi manusia bahkan lebih haus darah. Setelah mengalami penghinaan yang cukup besar, para kultivator yang baik itu pasti akan bangkit. Ayo cepat pergi. Wilayah bintang superior terisolasi dari alam iblis. Kita tidak tahu seperti apa situasi di wilayah bintang superior. Ayo kita kembali dan melihat-lihat, kata Su Han. Ya, semua orang mengangguk. Lapangan bintang superior,
jembatan Gunung Batas Klan. Sebelum Laut Suci, ada banyak tokoh yang berdiri di sini. Selain mereka yang dikirim ke sini oleh berbagai pasukan untuk menjaga Laut Suci, kelompok terbesar adalah sekelompok kultivator yang mengenakan baju besi hitam. Rumah Pangeran Yun, pasukan armor hitam. Kepala penjaga kota ke-7 Fang Ji, kepala penjaga kota ke-10 Song Tiegong, dan kepala penjaga kota ke-12 Xie Linghua semuanya ada di sini. Selain mereka, ada beberapa wajah yang sangat dikenal Su Han, Wei Qi, Chen Changqing, Jia Wu, Jie Sanqian, dan Feng Xijing. Mereka semua duduk bersila di sini, tidak berlatih, tetapi menatap langit di atas Laut Suci, seolah menunggu sesuatu. Tidak jauh dari situ, ada sekelompok orang lain yang menunggu di sana. Hampir semuanya perempuan, sering menarik perhatian Chen Changqing, Wei Qi, dan lainnya. Banyak dari mereka bahkan sesekali menggoda, membuat para pria di istana Pangeran Yun tersipu malu. Sudah lebih dari setengah tahun, mengapa dia belum kembali? Gumam Chen Changqing. Baiklah, baiklah, kamu terus mengatakan ini setiap hari. Apa kamu tidak bosan? Wei Qi berkata dengan sedih, tapi lagi pula, saudara Su dan yang lainnya memang terlambat kembali. Para jenius itu kembali ke wilayah bintang superior begitu mereka diberitahu. Jangan sebut-sebut itu padaku. Aku jadi kesal kalau cuma mikirin mereka. Ekspresi Chen Changqing berubah pucat. Sebagai seorang jenius, mereka tahu bahwa wilayah bintang atas sedang dirusak oleh iblis-iblis itu, tetapi setelah kembali, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, mereka kembali ke pasukan masing-masing untuk mundur, terus-menerus membicarakan persiapan untuk menaiki tangga surga. Mungkinkah mereka masih berencana untuk membiarkan para dewa kuat itu bertindak? Aku tidak tahu apa yang mereka temui di dunia iblis sampai-sampai begitu takut mati. Ya. Wei Qi menghela napas, kupikir mereka akan mendapatkan sesuatu di dunia iblis dan kemudian kembali untuk menekan para jenius iblis itu, tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Cukup, suara tidak sabar itu membuat Wei Qi dan Chen Changqing gemetar. Menoleh ke arah asal suara itu, mereka melihat Su Ying tengah menatap mereka dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Maaf mengganggu istirahat Tuan Su. Wei Qi dan Chen Changqing buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Saat Su Han kembali, dia akan menghadapi monster-monster itu sendiri. Kenapa kau khawatir? Su Ying mendengus dingin. Ya. Wei Qi dan yang lainnya tidak berani membantah. Mereka tahu bahwa utusan kekaisaran tingkat 7 dari istana Pangeran Yun ini sangat percaya pada Su Han. Dan sebelum ini, Su Ying selalu lantang mengklaim bahwa Su Han adalah muridnya yang paling bangga. Jelas saja, Su Han belum kembali sampai sekarang, dan Su Ying sangat kesal. Bukan karena dia kesal karena Su Han tidak kembali tepat waktu untuk menghadapi iblis-iblis itu, tetapi karena dia khawatir. Lagi pula, hanya tersisa 5 tahun untuk menaiki tangga menuju surga, yang tidak terlalu lama bagi seorang kultivator. Dengan sedikit persiapan, 5 tahun akan berlalu. Tapi Su Han dan yang lainnya belum kembali. Apa ada sesuatu yang tidak terduga terjadi? Tak seorang pun mengatakannya, tetapi jelas semua orang berpikir seperti itu dalam hati mereka. Dengan temperamen Su Ying, wajar saja ia merasa kesal. Aku datang. Tepat pada saat ini, seorang wanita paruh baya yang tampak sangat cantik tiba-tiba berbicara. Itu adalah Guru Su Ying, guru besar Su Han, Shen Tianli, yang telah dipromosikan menjadi utusan kekaisaran tingkat pertama. Apa yang akan datang? Perkataan Shen Tianli yang tiba-tiba membuat banyak orang di istana Pangeran Yun bingung dan heran. Namun kebingungan itu segera teratasi. Hua. Banyak portal muncul dari kehampaan, dan sosok-sosok berjalan keluar dari portal satu demi satu. Itu Su Han dan yang lainnya. Melihat sekeliling, ada jutaan portal yang hampir menempati seluruh kehampaan, dan banyak sosok itu tampaknya tercermin dari Laut Suci. Guru Su, melihat Su Han dan yang lainnya akhirnya kembali, Wei Qi,
Chen Changqing dan yang lainnya langsung menunjukkan keterkejutan. Meskipun tertunda selama setengah tahun, setidaknya Su Han dan yang lainnya kembali dengan selamat. Hahaha, sungguh murid yang baik dari sang guru. Suo Ying tertawa terbahak-bahak dan semua kekesalan di hatinya lenyap. Ia langsung menghampiri Su Han dan memeluknya erat-erat. Murid memberi salam kepada guru, kata Su Han sambil tersenyum masam. Dia ingin memberi hormat, tetapi Suo Ying menahannya dan dia tidak bisa melepaskan diri. Su Han sangat menyukai guru murahan ini. Meskipun tidak bisa membantunya dalam kultivasi, ia selalu melindunginya secara diam-diam. Oleh karena itu, meskipun tingkat kultivasi Su Han saat ini hampir menyamai Suo Ying, dia masih menghormatinya. Suo Ying rupanya juga memperhatikan perubahan kultivasi Su Han. Setelah melepaskannya, ia mengamati Su Han dari atas ke bawah, terutama bagian tengah alisnya. 7 bintang, kultivasimu. Suo Ying membelalakan matanya, tak percaya. Guru, saya sudah mencapai setengah langkah alam dewa surgawi, kata Su Han sambil tersenyum. Apa? Suo Ying sebenarnya punya beberapa tebakan dalam benaknya, tetapi ketika Su Han mengatakannya secara langsung, otaknya membeku dan dia tidak dapat mempercayainya. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum Su Han memasuki dunia iblis, dia hanya berada di alam roh ilahi, dan beberapa tingkat lagi dari alam dewa mendalam. Hanya dalam beberapa dekade, dia benar-benar melintasi ranah utama, termasuk beberapa level kecil, dan mencapai ranah setengah langkah dewa surgawi. Kecepatan kultivasimu, bukankah terlalu mengerikan? Tanya Suo Ying dengan mata terbelalak. Sayang, dibandingkan dengan Tuan Su, kita jauh tertinggal. Wei Qi menghela napas dalam-dalam. Aku masih ingat kita semua bergabung dengan Istana Yun sekitar waktu yang sama dengan Tuan Su. Sekarang, Tuan Su sudah menjadi kultivator alam dewa surgawi setengah langkah yang sangat kuat, sementara kita baru saja mencapai alam dewa mendalam bintang 1. Kesenjangan ini sungguh tak terlukiskan. Chen Changqing juga berkata, sebenarnya, ketika pertama kali bertemu Tuan Su, kami sudah tahu dalam hati bahwa Tuan Su adalah naga di antara manusia, dan dia akan terbang ke langit di masa depan. Kami benar-benar tak tertandingi. Tapi kecepatan kultivasi Tuan Su memang agak terlalu cepat, kan? Bisakah Anda memberi kami sedikit muka? Jangan hanya memujiku, kalian juga tidak buruk. Su Han tersenyum pada Wei Qi dan Chen Changqing dan berkata, sebelum memasuki dunia iblis, 2 basis kultivasi kalian seharusnya berada di alam ilahi bintang 5, kan? Hanya dalam beberapa dekade, kalian telah mencapai alam dewa mendalam bintang 1, yang berarti kalian akan menembus alam dewa mendalam bintang 1 setiap 10 tahun. Apa lagi yang kalian inginkan? Tuan Su, boleh saja orang lain berkata begitu, tapi kalau Anda yang mengatakannya, bukankah itu terlalu munafik? Wei Qi mendengus, sebelum memasuki dunia iblis, tingkat kultivasimu sepertinya hanya alam dewa bintang 5, atau bintang 4, kan? Sekarang kau sudah setengah langkah menuju alam dewa. Dibandingkan denganmu, apa kami masih dianggap buruk? Kami hanya sampah, kan? Su Han memutar matanya. Wei Qi dan Chen Changqing tampak cemburu, tetapi mereka sebenarnya bahagia untuk Su Han, jadi Su Han tentu saja tidak peduli. Su Han menoleh sedikit, lalu menatap Suo Ying lagi. Kini, di antara kedua alisnya, bukan lagi 7 bintang, melainkan hanya 1. Guru, apakah Anda sudah mencapai alam dewa? Tanya Su Han sambil tersenyum. Suo Ying mengangguk dan tersenyum, berkat kamu, aku akhirnya berhasil mencapai terobosan dan menjadi dewa bintang 1. Su Han terdiam dan berkata, apa maksudmu dengan terima kasih padaku? Guru sudah berada di puncak alam dewa mendalam, tetapi beliau terus mengumpulkan pengetahuan. Sekarang kesempatan itu telah tiba, wajar saja jika semuanya akan membuahkan hasil. Kalau aku tidak menerimamu sebagai muridku, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Suo Ying mendesah, penampilanku sudah pas, dan itu tidak ada hubungannya dengan terobosan guru. Su Han menjelaskan lagi tanpa daya.
Pada saat ini, Shen Tianli berjalan perlahan. Su Han segera mengepalkan tinjunya dan berkata, "Su Han, aku memberi salam kepada Grandmaster." Guru besar. Sebelum Shen Tianli sempat berbicara, Wei Qi, Chen Changqing dan yang lainnya bertanya dengan bingung. "Sebenarnya, Tuan Shen adalah guruku, jadi Su Han seharusnya memanggil Tuan Shen dengan sebutan Grandmaster," kata Suo Ying. Jadi begitulah. Wei Qi dan yang lainnya tiba-tiba mengerti. Sebenarnya, masalah ini sama sekali bukan rahasia. Masalah ini kurang lebih telah tersebar di istana Pangeran Yun, tetapi Suo Ying dan Shen Tianli belum mengakuinya, jadi masalah ini tidak dapat dianggap serius. "Su Han." Suara lembut dan sedikit gemetar datang dari kejauhan. Su Han tak kuasa menahan diri untuk mendongak, tetapi melihat seorang wanita cantik berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan tenang. "Qin Yun." Su Han menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, "Aku belum melihatmu sejak memasuki dunia iblis. Kau bahkan tidak pergi ke sungai 10.000 binatang. Kau pikir aku sudah mati, bukan?" Qin Yun melangkah maju, mengabaikan Xiao Yuhui, Ren Qinghuan, dan yang lainnya di samping Su Han. Ia mengangkat dagunya dan bertanya, "Jika aku mati dan tidak ada yang mengganggumu lagi, apakah kau akan bahagia?" Wei Qi, Chen Changqing, dan yang lainnya dengan bijaksana mundur. Suo Ying dan Shen Tianli juga mundur beberapa langkah, mengamati pemandangan itu dengan penuh minat. Su Han menyeringai dan berkata, "Kau terlalu banyak berpikir. Kita berdua adalah utusan hutan di istana Pangeran Yun. Bagaimana mungkin kita terlibat? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Apakah kau mencariku?" Qin Yun menyela Su Han. Nada bicara Su Han terhenti. Dia sebenarnya tidak mencari Qin Yun dengan sengaja. Seberapa tajam pikiran Qin Yun. Melihat Su Han seperti ini, dia langsung tahu bahwa Su Han pasti tidak mencarinya. "Hah, ini yang kau sebut khawatir. Aku takut kalau aku benar-benar mati sekarang, kau tidak akan sedih, kan?" Dalam kemarahannya, Qin Yun mengulurkan tangan dan mencengkeram lengan Su Han, meremasnya kuat-kuat, menyebabkan Su Han meringis kesakitan. Inilah yang diminta Dewa Iblis untuk kuberikan padamu." Qin Yun menyerahkan kristal transmisi suara kepada Su Han, lalu bergumam, "Jika bukan karena ini, aku tidak akan datang kepadamu." Setelah selesai berbicara, Qin Yun berbalik dan berjalan pergi. Namun, saat dia berbalik, Qin Yun menghela napas lega dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia dan Su Han sebenarnya tidak sedekat itu. "Tetapi mengapa saya tidak dapat menahan diri untuk mengatakan ini? Sungguh memalukan." Wajahnya semakin panas, dan langkahnya semakin cepat. Dalam sekejap mata, Qin Yun menghilang dari pandangan Su Han. Melihat Qin Yun yang berangsur-angsur menghilang, hati Su Han dipenuhi beberapa pikiran rumit. Sebuah tangan ramping terulur dari belakang dan mendarat di pinggangnya, dan ada lebih dari satu. Su Han bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk membayangkan tatapan genit dari Nangong Yu, Yun Qianqian, dan Luo Ning. "Suamiku, kapan hubunganmu dengan Qin Yun menjadi begitu dekat?" Xiao Yuhui tidak mencubit Su Han, tetapi malah tertawa mengejek dan berkata, "Apakah kau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kau lakukan di belakang saudara perempuan kita lagi?" "Tidak, sungguh tidak," kata Su Han secara refleks. "Cek, wanita secantik itu benar-benar tertarik padamu." Nangong Yu juga berkata, "Sepertinya dia benar-benar datang ke sini khusus untuk memberimu kristal transmisi suara. Sebenarnya, dia jelas-jelas khawatir dan ingin melihat apakah kamu sudah kembali dengan selamat." "Saya dapat membuktikannya." Wei Qi berteriak dari kejauhan, "Nona Qin kembali beberapa bulan yang lalu, tetapi dia datang ke sini sekali sehari hanya untuk melihat apakah Tuan Su telah kembali." Su Han melotot ke arah Wei Qi, menyebabkan Wei Qi langsung menciutkan lehernya. Namun tak lama kemudian, rasa sakit yang hebat di pinggangnya membuat momentum Su Han menghilang. "Ayah, apa yang dikatakan Dewa Iblis dalam kristal suara yang diberikannya kepadamu?"
Su Qing datang dan membantu Su Han tepat waktu. Su Han langsung memberinya tatapan bersyukur. Su Qing mengerti dan mengangkat alisnya ke arah Su Han. Melihat Su Qing berbicara tentang hal-hal serius, Xiao Yuhui dan yang lainnya tidak banyak bicara tentang Qin Yun. Su Han mengeluarkan kristal transmisi suara dan menyelidiki pikirannya. Suara Dewa Iblis kuno langsung bergema di benaknya. Identitasmu terungkap sebelum kau memasuki dunia iblis, tetapi Star Alliance tetap skeptis dan tidak pernah mengambil tindakan terhadapmu. Pergerakan umum perjalananmu ke dunia iblis telah dilaporkan kembali ke wilayah bintang superior. Kalau tidak terjadi apa-apa, Star Alliance kemungkinan besar akan menyerang dan membunuhmu. Sebaiknya kau jaga dirimu. Hanya beberapa kata saja membuat ekspresi Su Han langsung muram. Sebelumnya, ketika Su Han mengetahui bahwa Yuan Ling tidak dapat mengambil tindakan, dia tidak lagi menyembunyikan identitasnya di kehidupan sebelumnya. Tetapi pada saat itu, seperti yang dikatakan Dewa Iblis kuno, mungkin karena Yuan Ling, atau mungkin karena pengekangan kekuatan lain di Tanah Suci, atau mungkin karena aliansi bintang tidak percaya pada Su Han, jadi mereka tidak membunuh Su Han. Dan sekarang, hampir semua orang di aliansi bintang tahu tentang perselingkuhan Su Han di dunia iblis. Mereka pasti menyadari ancaman besarnya dan ingin membunuhnya. Mungkin sebagian orang akan berpendapat lain, mereka mengira bahwa saat ini setan sedang mengincar mereka dengan penuh nafsu, dan manusia tidak cukup kuat, jadi mereka tidak boleh saling membunuh. Dengan kualifikasi Su Han, dia adalah seorang jenius yang mampu menekan klan iblis sekarang, dan akan menjadi orang kuat yang mampu menekan seluruh klan di masa depan. Lebih baik mempertahankannya, mengapa membunuhnya? Namun, Su Han tahu betul. Di mata Star Alliance, di mata Yuan Ling, di mata sebagian orang, aku takut bebanku jauh lebih berat daripada beban klan iblis. Jika kamu tidak menggerakkan iblis itu, kamu akan dibunuh. Suamiku, apa yang dikatakan Dewa Iblis? Tanya Xiao Yuhui ketika melihat Su Han tampak tidak senang. Aliansi bintang akhirnya tidak dapat menahannya. Su Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, mulai sekarang, aku khawatir kita harus berhadapan langsung dengan Star Alliance. Xiao Yuhui tercengang, yang lainnya pun terdiam. Ketika mereka berada di benua Longwu, wilayah bintang bawah, dan wilayah bintang tengah, mereka juga membenci aliansi bintang. Namun kekuatan mereka masih belum cukup untuk menghadapinya secara langsung, jadi mereka hanya bisa bertahan secara rahasia dan menunggu waktu yang tepat. Namun kini, hal itu tidak dapat disembunyikan lagi. Ayo. Ling Xiao menarik napas dalam-dalam, ini bukan tanah suci. Kita masih punya istana awan, ratu kehancuran, dewa iblis kuno, dan yang lainnya. Aliansi bintang mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Sebagai kultivator, mengapa kita harus takut berkelahi? Iblis ungu Senli juga mendengus dingin. Hahaha. Su Han tertawa terbahak-bahak, badai akan datang. Sekte Phoenix harus bersiap. Aku, Su Han, tidak pernah percaya pada takdir. Aku akan membuat aliansi bintang runtuh tepat saat ia bangkit. Wow, jutaan anggota Sekte Phoenix membungkuk pada saat yang sama. Kami bersedia membantu Master Sekte, melesat langsung ke puncak, dan melawan kehendak surga. Melihat pemandangan ini, bahkan Su Ying, Shen Tianli dan pejabat tinggi lainnya di istana Pangeran Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tuan Su, suara samar terdengar dari kejauhan. Itu adalah Yuan Aoshan, utusan kekaisaran tingkat pertama dari istana Baihua. Saya tidak berani. Su Han segera menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Yuan adalah utusan kekaisaran tingkat pertama. Beraninya aku, Su Han, menerima gelar Tuan. Itu masuk akal. Yuan Aoshan dan Su Sue berdiri di hadapan Su Han dan berkata, anggota Sekte Phoenix sudah cukup banyak. Sepertinya kau tidak akan tinggal di istana Pangeran Yun lagi. Bagaimana kalau kau dipanggil Master Sekte Su? Baiklah, kata Su Han. Kepala istana telah memerintahkan. Mulai sekarang, Baihua Mansion akan sepenuhnya mendukung Kaisar Naga Iblis kuno,
berharap dapat membantu Sekte Phoenix untuk mereproduksi kejayaan Paviliun Pembunuh Dewa, hingga Master Sekte Su Han meninggalkan wilayah bintang superior, ujar Yuan Aoshan. Tubuh Su Han gemetar, dan dia tak bisa menahan senyum pahit. Tuan Yuan, apakah Tuan Baihua Mansion benar-benar mengatakan itu? Dengan kekuatan Sekte Phoenix saat ini, Baihua Mansion berdiri di pihakku. Aku khawatir itu bukan pilihan yang baik. Bukankah dia sudah mengatakannya sebelumnya? Yuan Aoshan menunjuk Ling Xiao dan berkata, dengan Istana Yun sebagai pendukungmu, dan Dewa Iblis Kuno serta Ratu Kehancuran mendukungmu, apalagi yang perlu kita khawatirkan di Istana Baihua? Su Han mengerutkan bibir dan berkata, terima kasih banyak, Baihua Mansion. Tuan Yuan akan menyampaikan salam hormatnya kepada Tuan Baihua Mansion atas nama saya. Jika saya punya waktu, saya pasti akan datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Tuan Su, tidak perlu mengucapkan terima kasih secepat ini. Kepala istana punya permintaan, kata Yuan Aoshan. Silakan lanjutkan. Meskipun Susue putrimu, dia tetap harus tinggal di Baihua Mansion. Baihua Mansionku akan melatihnya dengan sekuat tenaga. Master Sekte Su bisa tenang tentang ini. Yuan Aoshan tersenyum. Su Han menghela napas lega, saya sangat berterima kasih kepada Baihua Mansion karena telah membantu saya seperti ini. Baihua Mansion bersikeras membiarkan Susue tinggal di sana, jelas karena mereka terkesan dengan kualifikasi Susue. Faktanya, selain mendapatkan reputasi, Baihua Mansion tidak memiliki manfaat substansial lainnya. Terus terang, pihak Baihua Mansion merasa bahwa Sekte Phoenix masih lemah dan masih dalam tahap perkembangan, serta tidak memiliki cukup sumber daya untuk melatih Susue. Namun, mereka tidak ingin kualifikasi Su Han terkubur, sehingga mereka membiarkan Susue tinggal di Baihua Mansion. Meski itu sebuah syarat, nyatanya dia tetap menolong Su Han. Su Han tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Ketika pemimpin Sekte Su menjadi pemimpin di masa depan, kuharap dia bisa mengingat Baihua Mansion. Senyum Yuan Aoshan semakin lebar. Fakta bahwa Baihua Mansion bergabung dengan Sekte Phoenix tidak diragukan lagi memberi Su Han lebih percaya diri. Kekuatan terkuat aliansi bintang masih berada di wilayah suci. Sedangkan untuk cabang di wilayah bintang superior, meskipun kekuatannya cukup baik, Su Han memiliki banyak pendukung, jadi tidak mudah untuk membunuhnya. Ayo pergi dulu, Yuan Aoshan menambahkan, pencapaian Master Sekte Su di dunia iblis telah lama dilaporkan kembali ke wilayah bintang atas. Istana Pengadilan Manusia dan banyak kekuatan lain di wilayah bintang atas telah menyiapkan hadiah. Kita bisa mengambilnya begitu Master Sekte Su kembali. Ya. Su Han mengangguk sedikit. Manusia memburu setan, dan setan memburu manusia, dan ada pahala bagi keduanya. Terutama mereka yang masuk dalam daftar buruan kedua belah pihak, membunuh salah satu dari mereka akan memberi Anda hadiah besar. Kali ini ketika memasuki dunia iblis, orang yang membunuh keturunan terbanyak dari 3 suku tentu saja Su Han. Su Han selalu berencana untuk menerobos ke alam dewa surgawi dalam satu gerakan setelah menyelesaikan tangga ke surga dengan hadiah ini. Bes, Sutra Jinling terbentang, bagaikan pesawat ruang angkasa emas raksasa. Semua orang berdiri di atasnya dan terbang lurus ke kejauhan. Banyak orang melihat Su Han dan kelompoknya di sepanjang jalan. Jelas, dia juga telah mendengar tentang perbuatan Su Han dan yang lainnya di dunia iblis, dan sangat mengagumi mereka. Setiap kali dia melihat mereka, dia akan membungkuk kepada mereka. Tentu saja, ini terbatas pada para kultivator yang berdiri di pihak Su Han dan bersikap netral. Tuan Su, kalian membunuh orang-orang dengan kejam di dunia iblis, tapi wilayah bintang superior ini telah sangat menderita. Wei Qi menghampiri Su Han dan menghela napas. Ceritakan padaku, kata Su Han. Setelah kau memasuki dunia iblis, para jenius di bidang bintang atas hampir kosong, dan hampir tidak ada yang bisa menandingi para jenius iblis yang kuat itu. Wei Qi berkata,
monster-monster dengan kualifikasi tingkat Saint telah memasuki wilayah bintang atas secara berkelompok. Mereka membunuh hampir semua orang di bawah alam dewa surgawi yang terlihat. Sayangnya, para kultivator manusia kita bukanlah tandingan mereka. Beberapa jenius dengan kultivasi yang baik terpaksa mundur setelah beberapa kali bertarung dengan mereka. Hingga saat ini, jumlah manusia yang telah tewas di tangan para iblis ini mungkin tak kurang dari 30 juta. Para anggota pasukan utama di bawah alam dewa surgawi telah lama mundur. Hanya karena tangga surgawi telah dibuka, banyak iblis telah mundur kembali ke alam iblis. Itulah sebabnya para kultivator tingkat rendah itu berani keluar lagi. Kalau tidak, mereka mungkin masih bersembunyi di berbagai pasukan mereka sampai sekarang. Para kultivator netral itu telah menderita. Chen Changqing juga mendekat dan mendesah pelan. Mereka tidak punya latar belakang untuk melindungi diri, jadi mereka hanya bisa melarikan diri ke ujung bumi. Yang mengerikan adalah kekuatan terkutuk itu justru memaksa mereka saat ini, mengatakan bahwa selama mereka bergabung, mereka akan dilindungi, dan bahkan jika mereka bergabung, mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Setiap kultivator netral tidak akan mau bergabung dengan faksi manapun sejak awal. Mereka sudah cukup baik untuk berkompromi. Tapi meminta mereka menyerahkan nyawa mereka sama saja dengan meminta nyawa mereka. Terus kenapa? Tanya Suhan dengan suara berat. Wajar saja jika manusia punya rasa ingin tahu dan kurang bersatu, dan itu tidak mengherankan. Dalam kemarahannya, para kultivator itu mulai bertarung sampai mati dengan para setan, tetapi bagaimana kekuatan bertarung mereka dapat dibandingkan dengan para setan itu? Chen Changqing menggelengkan kepalanya, lebih dari 70% biksu yang meninggal adalah mereka yang netral. Berbicara tentang masalah ini, kita harus menyebutkan prefektur Daming dan prefektur Jingan. Wei Qi menambahkan, kedua prefektur besar ini benar-benar menyegel gerbang gunung mereka saat para iblis tiba di wilayah bintang atas, sehingga tidak ada kultivator yang bisa masuk atau keluar. Ketika iblis merajalela, Yunwang Mansion dan Baihua Mansion kami sama-sama mengirimkan para kultivator untuk bertarung, tetapi mereka menutup telinga terhadap kami, seolah-olah mereka sama sekali bukan bagian dari umat manusia, dan sama sekali tidak berniat untuk bertindak. Apa yang lebih konyol lagi? Haha, seorang pewaris kerajaan berdiri di depan gerbang gunung prefektur Jingan dan prefektur Daming, mengutuk mereka selama 3 hari 3 malam penuh. Kedua prefektur itu sama sekali tidak memberikan peringatan. Akhirnya, sang pewaris kerajaan bosan dengan kutukan itu dan memutuskan bahwa kutukan itu tidak ada gunanya, jadi ia pergi sendiri. Katakan padaku, bukankah ini konyol? Seseorang berdiri di depan pintu rumahku, menunjuk hidungku dan memarahiku, tapi aku tetap bersikap seolah tidak mendengar apa-apa. Apa mereka pikir mereka pantas bergabung dengan Yunwang Mansionku dan menjadi salah satu dari 4 prefektur utama? Apa hak mereka? Sialan, Tuan Su, Anda tidak tahu bagaimana perasaan saya saat itu. Jika saya bisa memiliki kekuatan tempur alam dewa kuno, saya pasti tidak akan membunuh iblis-iblis itu, tetapi akan membunuh bajingan-bajingan ini terlebih dahulu. Kau terus membanggakan kekuatanmu, tapi saat musuh datang, kaulah yang pertama kali bergidik. Apa kau tidak takut ditertawakan? Suhan terdiam sejenak, lalu berkata, mereka tahu betul bahwa tak seorang pun di bawah alam dewa surgawi dapat menandingi keturunan ketiga klan ini. Tinggal di dalam memang pilihan yang tepat. Itulah yang mereka katakan, tetapi sebelum keturunan ketiga suku itu tiba, mereka tidak mengambil tindakan apapun. Wajah Chen Changqing memerah karena kegembiraan. Ada banyak kultivator yang bersemangat di ras manusia kita. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa menang, mereka tidak akan membiarkan iblis-iblis itu membuat kekacauan di wilayah bintang superior kita. Mereka akan melakukan yang terbaik untuk mengusir iblis-iblis terkutuk ini. Tuan Su, Anda tidak melihat seperti apa kejadiannya. Jika prefektur Jingan dan prefektur Daming mengirim orang untuk bertindak, begitu banyak kultivator umat manusia kita tidak akan mati sia-sia.
Bahkan menyelamatkan mereka pun akan sangat luar biasa. Oke. Su Ying melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, setiap faksi punya pilihannya masing-masing. Di antara para kultivator, semuanya tentang kanibalisme. Prefektur Daming dan Prefektur Jingan tidak punya kewajiban untuk campur tangan. Chen Changqing dan Wei Qi berhenti berbicara, tetapi mereka merasakan sesak di dada. Dari akal sehat, apa yang dikatakan Su Ying memang masuk akal. Namun dari sudut pandang manusia, bisakah mereka hanya menyaksikan para pendeta manusia dibantai dan tetap bersikap acuh tak acuh? Apakah mereka layak menjadi manusia? Berbicara tentang masalah ini, ada satu orang yang harus disebutkan. Su Ying menatap Su Han, ada seorang pria bernama Su Yi, apakah kamu mengenalnya? Su Yi. Su Han berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sangat kuat. Su Ying berkata, anak ini awalnya tidak terkenal, tetapi setelah kedatangan para jenius iblis itu, ia tiba-tiba menjadi terkenal. Selama beberapa dekade terakhir, ia telah membunuh banyak iblis. Tak kurang dari 40 jenius iblis dengan kualifikasi tingkat Saint telah gugur di tangannya. Bahkan sekarang, keturunan dari 3 klan telah menjadi duri dalam daging mereka dan ingin membunuhnya untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun, Su Yi sangat cerdas. Mungkin dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan keturunan ketiga suku, jadi dia telah berperang gerilya dengan monster-monster ini. Medan bintang atas begitu luas sehingga keturunan ketiga suku tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Su Han mengangguk sedikit. Su Ying melanjutkan, kau harus tahu siapa dia, karena dia selalu mengaku berasal dari Sekte Phoenix, dan juga berkata bahwa kau, Su Han, adalah gurunya. Mendengar ini, Su Han tidak bisa menahan cemberutnya. Seseorang dari Sekte Phoenix, dan dia bilang, aku gurunya. Setelah berpikir dengan hati-hati, Su Han benar-benar tidak dapat menemukan orang seperti itu. Mungkinkah itu berasal dari bidang bintang berukuran sedang? Ada beberapa anggota Sekte Phoenix, tetapi dengan ingatan Su Han, dia dapat mengingat dengan jelas mereka yang memiliki kualifikasi yang sangat kuat. Tidak ada orang seperti Su Yi. Lagi pula, jika dia benar-benar dari Sekte Phoenix, mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah gurunya? Sejujurnya, Su Han tidak terlalu menyukai hubungan tuan pelayan dan bahkan merasa sedikit jijik. Dalam pikirannya, pembantu setara dengan budak, dan hubungan semacam itu pada dasarnya telah kehilangan kemanusiaannya. Oleh karena itu, bahkan jika dia mendapatkan darah emas kehidupan pihak lain, Su Han tidak akan pernah membiarkan pihak lain memanggilnya Tuan. Mungkinkah kau ingin menjadi terkenal dengan namaku? Kata Su Han sambil tersenyum kecut. Mungkin tidak, Su Ying berkata, anak ini punya rasa keadilan yang kuat. Dia selalu menyerang iblis dan menyelamatkan banyak manusia. Dilihat dari gaya perilakunya, dia cukup mirip dengan Sekte Phoenix-mu. Oh, Guru, apakah Anda pernah melihatnya? Tanya Su Han. Tidak, orang ini berlari terlalu cepat. Dia hampir membunuh monster di satu tempat, lalu pindah ke tempat lain. Su Ying berkata, tentu saja, itu juga karena aku tidak mencari dengan teliti di istana Pangeran Yun, kalau tidak aku pasti akan menemukannya. Kalau begitu, mari kita tunggu sampai kita menemukannya, kata Su Han tanpa daya. Jin Linchou sangat cepat dan meninggalkan Shanghai dalam sekejap mata. Semua orang melintasi gunung batas klan dan menuju istana pengadilan manusia. Semua hadiah ada di istana pengadilan manusia. Sekitar setengah jam kemudian, bush, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kehampaan, lalu tiba-tiba meledak. Sebuah telapak tangan besar, dipenuhi dengan tekanan kuat dari alam dewa kuno, tiba-tiba terentang dari kehampaan dan meraih Su Han. Su Han tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkilat dingin. Pikiran pertamanya adalah bahwa Star Alliance memang telah mengambil tindakan terhadapnya. Namun, saat nafas telapak tangan ini datang, Su Han tidak bisa menahan cemberut. Aura ini paling tinggi merupakan alam dewa kuno bintang 1. Jika Star Alliance sungguh-sungguh ingin mengambil tindakan terhadapku,
bagaimana mungkin mereka mengirim Dewa Kuno Bintang 1 ke sini? Tidak bagus. Shen Tianli berteriak pelan dari samping, meraih Su Han dan hendak pergi. Bisakah kau menyelamatkannya? Dengus dingin terdengar dari kehampaan. Sekalipun tingkat kultivasi Shen Tianli telah mencapai puncak alam dewa surgawi, kekuatan kultivasinya masih tertekan oleh dengusan dingin ini, bahkan ruang di sekelilingnya pun terhalang, membuat kecepatannya menjadi sangat lambat. Suara ini, Su Han mengerutkan kening lagi dan melihat ke dalam kehampaan. Saya tidak dapat melihat orang lainnya, tetapi suaranya sangat familiar. Su Tian, Shen Tianli berteriak, apa sebenarnya yang merasukimu? Begitu kata-kata ini diucapkan, Su Han langsung teringat pemilik suara itu. Prefektur Daming, utusan kekaisaran tingkat pertama, Su Tian. Dia mempunyai identitas lain, yaitu putra dari Tuan Istana Yun. Suo Ying pernah menjelaskan kepada Su Han mengapa Su Tian meninggalkan istana Pangeran Yun, tetapi semua ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Su Han tidak menyangka bahwa Su Tian benar-benar telah menjadi Dewa Kuno Bintang 1, dan dia tidak menyangka bahwa setelah dia kembali, orang pertama yang menyerangnya adalah dia. Shen Tianli, mengingat kau dan aku dulu satu sekolah, sebaiknya kau biarkan dia pergi dan minggir. Sosok Su Tian muncul dari celah kehampaan. Matanya muram. Meskipun sedang berbicara dengan Shen Tianli, matanya selalu tertuju pada Su Han. Reinkarnasi Kaisar Naga Iblis Kuno. Jenius terkuat umat manusia. Haha, cuma buang-buang waktu saja. Shen Tianli, jangan cari masalah sendiri. Kalau kau membuatku marah, aku juga akan membunuhmu. Shen Tianli geram, menggertakkan giginya sambil berkata, Su Tian, kurasa kau benar-benar dibutakan oleh lemak babi. Semua yang dilakukan kepala istana adalah untuk kebaikanmu sendiri. Tidak apa-apa jika kau tidak memahaminya, tetapi kau bersikeras menentang istana Yunwangku. Jika bukan karena kepala istana, apa kau benar-benar berpikir kau bisa mencapai semua ini? Aku bisa memasuki alam dewa kuno berkat pelatihan di Daming Mansion. Apa hubungannya dengan orang tua itu? Jangan ceritakan ini padaku. Memikirkannya saja membuatku kesal. Wajah Su Tian dipenuhi rasa tidak sabar. Ia menunjuk Shen Tianli dan berkata, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Minggirlah segera. Kali ini, aku hanya akan membunuhnya. Teruslah bermimpi. Shen Tianli mendengus dingin. Apakah kamu mencari kematian? Su Tian jelas sudah kehilangan kesabaran. Auranya melonjak, dan tekanan alam dewa kuno bintang 1 bergejolak di sekelilingnya, seolah-olah akan berubah menjadi badai dan menghancurkan kehampaan yang tak berujung. Siapa yang memintamu membunuhku? Tiba-tiba, suara tenang terdengar. Su Tian tak kuasa menahan diri untuk menatap Su Han. Saat ini, kau masih setenang ini. Kau benar-benar punya sikap seorang pria kuat. Aku takut dalam hatimu. Kau pasti berpikir ada orang-orang kuat di alam dewa kuno yang bersembunyi di sekitar istana Pangeran Yun. Biar ku beritahu, dalam radius ratusan juta mil, hanya aku satu-satunya di alam dewa kuno. Senior memang kuat, tapi kalaupun kamu mati, kamu harus memberiku alasan, kan? Su Han bertanya lagi, siapa yang memintamu membunuhku? Aku ingin membunuhmu, apakah aku butuh perintah orang lain? Su Tian mendengus dingin, kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri karena mengambil inisiatif. Aku sudah lama bersumpah bahwa setelah memasuki alam dewa kuno, aku akan membunuh semua jenius papan atas dari istana Pangeran Yun yang kulihat. Kau dilatih oleh istana Pangeran Yun, dan aku khawatir tidak ada seorang pun di generasi muda yang bisa menandingimu. Kalau bukan aku yang membunuhmu, siapa lagi yang harus kubunuh? Suo Ying pernah berkata bahwa Su Tian merasa bahwa tuan rumah Pangeran Yun bersikap tidak adil kepadanya, jadi dia meninggalkan rumah Pangeran Yun dengan marah. Ini selalu menjadi obsesi Su Tian, dan bahkan setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakannya. Kalau memang tidak ada yang memberi instruksi padanya, maka dia pasti menyerang Su Han karena obsesi gilanya ini. Hanya karena Su Han adalah jenius paling kuat di istana Pangeran Yun.
Mengenai identitas Kaisar Naga Iblis kuno, Su Tian tidak peduli sama sekali. Dalam pikirannya, Kaisar Naga Iblis kuno sudah lama tumbang, jadi apalagi yang perlu disebutkan. Melawan istana Pangeran Yun adalah apa yang paling ingin dilakukan Su Tian. Kau yakin bisa membunuhku? Mata Su Han perlahan menyipit. Hahaha. Su Tian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Betapa besarnya suaramu. Seorang kultivator alam dewa surgawi setengah langkah, tapi kau begitu lancang di hadapanku. Beraninya kau berpikir seorang kultivator alam dewa kuno tidak bisa membunuhmu. Su Han ingin mengatakan sesuatu, tetapi Shen Tianli berkata, Su Tian, aku tahu ini bukan keinginanmu yang sebenarnya. Lautan penderitaan tak berujung, dan kembali adalah pantainya. Tolong jangan lakukan hal-hal yang membuat kepala istana sedih lagi, oke? Diam. Su Tian menggertakkan giginya dan berkata, apakah aku yang membuatnya sedih, atau dia yang membuatku sedih? Apa dia tidak meremehkanku? Apa dia tidak menganggapku kurang berbakat? Kalau begitu, akan kutunjukkan siapa yang lebih kuat, para jenius payah di istana Pangeran Yun ini, atau siapa yang lebih kuat dariku, Su Tian. Buush. Setelah selesai berbicara, Su Tian langsung bertindak. Telapak tangan agung itu, yang membawa kekuatan besar para dewa kuno, menghancurkan banyak kekosongan dan menampar Su Han secara langsung. Namun pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dengusan dingin dari suatu tempat di kehampaan. Tidak ada sosok manusia sama sekali, hanya dengusan dingin, dan gelombang suara menyapu telapak tangan Su Tian, lalu menghancurkannya dengan keras. Pupil mata Su Tian mengecil dan ekspresinya berubah. Mustahil. Dia melihat ke arah suara dengusan dingin itu dan berkata secara refleks, mereka mengatakan kepadaku bahwa istana Pangeran Yun tidak mengirim siapapun dari alam dewa kuno. Bodoh. Seorang pria paruh baya berjalan keluar dari kehampaan, mengenakan pakaian biru tua dan dikelilingi oleh petir yang sangat mengerikan. Lei, dewa petir kuno. Sudut mulut Su Tian berkedut tajam, kau akan datang melindunginya secara pribadi. Lihatlah apa yang telah kau jadikan sekarang. Dewa petir kuno mengerutkan kening dan berteriak, kau sudah dijual dan masih membantu orang lain menghitung uang. Apa kau tidak bisa berpikir lebih jernih? Jangan bicara dengan nada menggurui seperti itu. Kalau dia sudah memberiku semua sumber daya yang dia kumpulkan untukmu, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ekspresi Su Tian sedikit berubah. Kepala istana punya idenya sendiri. Kenapa kau begitu cemas? Dewa petir kuno menghela napas. Su Tian, masih belum terlambat untuk kembali ke istana Pangeran Yun. Berhentilah keras kepala, oke. Kalian bermimpi, kalian semua bermimpi, hahaha. Su Tian tertawa terbahak-bahak, sosoknya melintas, dan dia hendak pergi. Dewa petir kuno sudah ada di sini, jadi dia tentu tahu bahwa dia tidak bisa lagi membunuh Su Han. Justru karena kau putra pemilik rumah, kau bisa pergi dengan selamat, tahu. Suara Su Han tiba-tiba terdengar. Su Tian berhenti sejenak, apa yang kau katakan? Aku bilang. Su Han melangkah maju dan mengucapkan kata demi kata, jika nama belakangmu bukan Su, kau tidak akan bisa pergi hari ini. Aku sudah melihat banyak orang sombong, tapi baru kali ini aku melihat orang sombong sepertimu. Su Tian menatap Su Han dan berkata dengan muram, Su, sebaiknya kau mengerti. Jika dewa petir kuno tidak ada di sini, aku pasti sudah membunuhmu 1000 kali. Su Han mengangkat sudut bibirnya dan mencibir, setelah kau kembali, beritahu Daming Mansion bahwa aku akan datang mengunjungimu secara langsung suatu hari nanti. Siapapun yang memerintahkanmu untuk membunuhku, aku akan mengambil kepalanya. Kalau begitu aku akan menunggumu di Daming Mansion. Su Tian memelototi Su Han untuk terakhir kalinya, dan sosoknya melintas dan menghilang sepenuhnya. Menatap punggungnya, tatapan membunuh terpancar di mata Su Han. Itu tidak ditujukan pada Su Tian, tetapi pada prefektur Daming. Sebelumnya, prefektur Daming dan prefektur Jing'an seharusnya netral.
Sekalipun mereka tidak berpihak pada Su Han, mereka tidak sepenuhnya menentang Su Han. Tapi sekarang, mereka malah memerintahkan Su Tian untuk membunuhnya. Setelah Star Alliance ingin membunuh mereka, mereka langsung bertindak. Apakah ini kebetulan? Semua orang tahu Su Tian berasal dari Prefektur Daming. Tindakannya mewakili Prefektur Daming. Bukankah ini sebuah sinyal? Sungguh memalukan seorang penjilat mati, pikir Su Han dalam hati. Su Han dari Prefektur Jingan tidak tahu, tetapi setidaknya Prefektur Daming telah berdiri di pihak aliansi bintang. Jika tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, Prefektur Jingan mungkin akan sama saja. Situasinya perlahan menjadi jelas. Dari 4 prefektur utama, 2 berada di belakang Su Han dan 2 berada di pihak Star Alliance. Satu-satunya hal yang masih belum jelas adalah kekuatan teratas di area tingkat ke-7. Meskipun status pasukan ini tidak setinggi 4 prefektur utama, mereka tidak boleh diremehkan. Hampir setiap tempat yang dapat memperoleh pijakan di area tingkat ke-7 memiliki dewa-dewa kuno yang kuat, dan keluarga-keluarga teratas bahkan memiliki dewa-dewa kuno bintang 6 dan bintang 7 sebagai fondasinya. Tunggu mereka juga. Ketika kebenaran mulai terungkap, pertikaian internal yang sesungguhnya akan terungkap sepenuhnya. Mengesampingkan pikirannya, Su Han menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya ke arah Dewa Petir kuno, dan berkata, "Junior, terima kasih, Tuan Istana Timur, karena telah menyelamatkan hidupku. Kau tidak akan mati bahkan jika aku tidak bertindak, kan?" kata Dewa Petir kuno sambil tersenyum. Su Han tersenyum namun tidak menjawab. "Kamu tidak perlu pergi ke Istana Pengadilan Manusia untuk saat ini." Dewa Petir kuno melanjutkan, "Aku baru saja menerima kabar bahwa sejumlah besar jenius iblis sedang berteriak-teriak di depan Istana Pangeran Yun. Di antara mereka, hanya ada 10 iblis tingkat Sein, dan sisanya, jika digabungkan, jumlahnya lebih dari 100. Jika kalian tidak ada urusan lain, pergilah dan hadapi mereka dulu." Aneka ragam. Su Han tidak bisa menahan senyum pahit, hanya seseorang setingkat Master Istana Timur yang akan menyapa mereka seperti itu. "Kau mau pergi atau tidak?" tanya Dewa Petir kuno. "Tentu saja aku akan pergi." Su Han segera berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan mereka yang berteriak-teriak di depan Prefektur Daming dan Prefektur Jingan, tapi aku tidak bisa membiarkan itu terjadi di depan pintu rumahku. Jangan bicara omong kosong di sini. Akan butuh waktu untuk sampai ke Yunwang Mansion. Kau harus bergegas ke sana. Jangan biarkan para jenius iblis itu kabur begitu kau sampai di sana." Ya, beberapa hari kemudian, di depan Istana Pangeran Yun, lebih dari 100 jenius iblis berdiri di luar gerbang Istana Pangeran Yun, sekitar 10 meter jauhnya. Gerbang Istana Pangeran Yun tertutup rapat, jadi tentu saja mereka tidak bisa masuk. Akan tetapi, melalui formasi Yunwang Mansion, mereka dapat melihat dengan jelas banyaknya anggota Yunwang Mansion yang dipenuhi dengan kemarahan dan amarah yang benar. "Apa yang kamu lihat? Kalau kamu tidak setuju, keluarlah dan coba sendiri. Hahaha, kamu sembunyi saja di dalam, dan kami membuatmu sangat takut. Manusia, mereka cuma sampah. Kau masih bermimpi bersaing dengan klan iblisku. Apa kau layak? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ras Anda yang tercela tidak berhak menduduki Bima Sakti. Ya, kalau bukan karena Kaisar Naga Iblis kuno yang menaklukkan Laut Suci, apa kau pikir kau masih bisa hidup senyaman ini? Di dunia ini sekarang, mungkin tidak akan ada manusia yang tersisa. Keluar sekarang, jangan buang-buang waktu. Sudah berapa hari, tidak ada satu manusia pun yang bisa bertarung." Kedua suku itu berkomunikasi satu sama lain, bukan hanya untuk saling belajar. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyiksamu. Aku akan memberimu kematian yang cepat." Hahaha. Sarkasme, ejekan, dan hinaan semacam ini telah berlangsung selama beberapa hari. Banyak utusan Istana Yunwang tidak dapat menahan diri dan berencana untuk keluar bertarung melawan para jenius iblis itu, tetapi mereka semua dihentikan. Darah dan energi para jenius iblis ini sangat jelas,
dan aura mereka juga sangat jelas. Terutama 10 iblis suci, masing-masing dari mereka berada di puncak alam Raja Iblis, ditambah amplifikasi garis keturunan mereka. Bahkan Dewa Surgawi setengah langkah umat manusia mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Keluar pada saat seperti ini niscaya akan mengundang masalah dan tidak mendatangkan manfaat apapun. Apakah ini istana Pangeran Yun yang terkenal? Di depan, iblis berkepala harimau tiba-tiba mendengus dingin. Aku benar-benar kecewa. Apa yang disebut 4 prefektur besar itu tidak lebih dari ini. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.